Firman Tuhan hari ini diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan 27. Saudara-saudara, sementara kisah para rasul pasal 2 itu berkisah tentang Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus, sedangkan perikop yang hendak kita gumuli berisikan sebuah pesan tentang bagaimana saudara dan saya hidup di dalam roh atau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tentu ketika kita ditanya mana yang mau kita pilih, pasti orang akan lebih menyukai kisah para rasul pasal 2 tentang sebuah peristiwa yang begitu spektakuler ketika Roh Kudus turun. Tetapi mari kita imajinasikan betapa mengerikannya tatkala ada angin yang kencang, angin yang keras, lalu ada lidah-lidah api yang menyala-nyala. Kalau angin keras itu kan berarti berpotensi merusak. Lalu kalau lidah-lidah api juga berpotensi membakar. Tetapi kita bisa menangkap ada satu pesan bahwa peristiwa Pentakosta itu sangat indah, menakjubkan, karena orang bisa berbahasa roh, berbahasa dengan berbagai-bagai bahasa bangsa, kira-kira seperti itu, lalu membawa spirit, membawa energi bagi kita yang menyimak kisah Pentakosta itu. Tetapi tunggu dulu, apakah lalu Roma 8 ayat 22 sampai dengan 27 yang dituliskan oleh Paulus, yang isinya bahkan kepedihan, tantangan, pengharapan di saat-saat yang berat, tidak membawa energi, spirit bagi kita saat ini? Rasanya tidak. Menurut saya menarik apa yang dituliskan Paulus. Kita bisa membayangkan, saudara, bahwa ketika Roh Kudus sudah turun, Rasul Paulus katakan dalam tulisannya di Roma 8 ayat 22 sampai dengan 27, kita dan segala makhluk mengerang kesakitan seperti sakit bersalin. Tentu para ibu bisa men-sharingkan bagaimana rasanya sakit bersalin. Semua makhluk mengerang, dan ini membersihkan akan sebuah pengharapan tentang karya Allah yang memang belum sepenuhnya, atau pengharapan seutuhnya masih terus berjalan bahkan ketika Roh Kudus hadir. Tetapi menarik bahwa ternyata dalam erangan seperti sakit bersalin, Roh Allah juga mengerang-erang bersama kita, seperti semacam terjadi resonansi antara yang dari surga dan di bumi. Ketika bumi ini mengerang dan bergetar, dan sorga pun juga turut mengerang bagi kita. Nah, yang menarik lagi, saudara-saudara, ketika Paulus menuliskan bahwa setiap kita manusia dan para makhluk itu mengerang seperti sakit bersalin, kita juga tidak boleh lupa bahwa gambaran orang bersalin itu berarti juga kita sedang ditunjukkan ada sebuah rahim. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang kerahiman Allah. Kita hidup dalam kerahiman Allah, kemurahan Allah. Itu berarti ketika seorang dibayangkan seperti janin, dia di dalam rahim, maka semuanya cukup. Perbekalan hidupnya cukup. Dalam segala perubahan cuaca dia tetap hidup dengan hangat di dalam rahim itu. Dan dalam segala yang dicukupkan dalam kerahiman Allah itu, lalu mendorong kita dan mengingatkan kita untuk kita terus kuat,
bertahan dalam pengharapan sampai pada pengharapan keselamatan. Nah, adakah kita juga takjub? Spirit dan energi hidup kita terus bertambah ketika firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sekalipun dalam lembah yang berat, lembah kegelapan, Roh Allah hadir, bahkan kerahiman Allah menopang, menguatkan, sehingga hidup kita terus cukup dalam kerahiman, dalam perbekalan Allah, dalam hangatnya kerahiman Allah. Dan kita bersyukur dalam situasi yang berat pun hidup kita sungguh-sungguh penuh cinta oleh karena kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.